Oke, kita bertemu di Sofina Talks You Are Love. Dan sebelum mulai, saya cuma mau ngasih tahu bahwa ini salah satu minuman favorit saya yang ada di Pepita & Sons, yaitu macchiato. Kita bisa bikinin yang long, bisa bikinin yang short. Saya lagi pengen yang long hari ini karena kayaknya obrolan saya bakal long dengan guru vokal saya, Bapak Indra Aziz. Vokal Plus. Vokal Plus, bebaskan suaramu. Bebaskan suaramu. Pasti kamu dulu terinspirasi dari Obeng ya? Obeng Plus dan Obeng Minus. Obeng Plus dan Minus. Iya sih, sebetulnya benar. Kan mesti dibebaskan, jadi mesti dibuka dengan Obeng. Dengan Obeng ya? Oke. Sebelum kita masuk ke pervokal-vokalan ya, dan apa saja karya Bapak ini, sebenarnya saya mau kepo dulu di awal. Karena dulu saya kenal Coach Indra Aziz ini waktu kita latihan di studio Ponpin ya? Ponpin namanya? Betul, Ponpin. Dan waktu itu lo belum ada Vokal Plus ini kan? Belum. Jadi guru les. Guru les. Yang adalah setiap hari ngajar di situ standby nunggu murid, bener nggak? Yes, betul banget. Setiap hari dari jam berapa tuh waktu itu ya? Dulu sih murid paling pagi jam 11 sampai ya maghrib lah. Maghrib, oke. Jadi lu setiap hari tuh standby di situ, nunggu murid terus pulang gitu kan ya. Tapi lama-lama dia mulai menciptakan CD. Bener gak? CD latihan. CD latihan kan? Jadi itu murid-murid lo dapet CD itu lagi kan? Betul. Terus kalau orang yang nggak bisa latihan sama lo kirimin? Kirimin. Gue inget tuh, si CD itu. Iya. Oke, itu CD itu ada berapa volume? CD-nya ada 2 volume. Yang pertama itu kayak produk pertama banget deh. Ya. Bikinnya benar-benar rumahan segala macam. Tapi ternyata banyak yang ngerasa, kok berguna ya? Iya. Nggak perlu tiap kali mau latihan vokal, nggak harus ketemu gitu, bisa anytime anywhere gitu. Tinggal play. Akhirnya dari situ yang jadi ada CD-nya jadi ada 2 volume dan 1 DVD. Oh, sempat ada DVD? Ada DVD. Tapi kalau nonton DVD sekarang kayak ada nggak zaman sekarang banget karena boring banget. Iya. Oke, berapa lama tuh dengan DVD itu? Lo punya konsep itu gitu? Iya, jadi sebenarnya awalnya tuh kenapa jadi akhirnya bikin gara-gara Twitter sebetulnya. Oh, lu rajin Twitter ya dulu Twitter. Ya? Dengan akun Vokal Plus? Belum. Masih Indra Aziz? Indra Aziz pribadi kan. Cuma hashtagnya singing tips dulu. Oke. Ya kan? Oh, zaman dulu kan ada thread yang kita bisa bikin. Iya. Akhirnya sama orang dibuat jadi kayak semacam blog atau apa gitu ya? Ya kan? Betul. Jadi awalnya singing tips. Ternyata kan rame. Dan itu nggak ada yang ngelakuin gitu loh. Oke. Mungkin karena kesadaran orang kayak dulu tuh, nyanyi ya bakat only. Bakat only. Nggak ada tuh latihan, nggak ada. Ya kalau either lo bisa atau enggak gitu. Lo bisa nyanyi karena nurun sih gitu ya? Nurun, ya kan. Nah akhirnya ketika singing tips ternyata ada ya tipsnya ya. Ada ya tips vokal, tips nyanyi ada ya ternyata untuk mempermudah atau untuk memperlancar gitu loh. Ternyata rame, akhirnya wah kita mesti come up dengan satu nama nih. Biar merepresent ini apa sih? Akhirnya kita bikin nama Vokal Plus. Kenapa ada plusnya? Karena I believe penyanyi zaman sekarang sebaiknya, bukan nggak boleh ya, sebaiknya jangan nyanyi doang. Tapi ngurusin segala hal tentang dirinya, termasuk bisnis, termasuk marketing. Terutama marketing sih zaman sekarang ya. Yang adalah marketing udah dipermudah dengan sosmed sebenarnya kan? Itu dia. Iya. Dipermudah dengan sosmed, dipersulit dengan algoritma. Nah, itu sedih ya, bener-bener sedih banget. Ada Tuhannya lagi tuh di situ ya. Iya, bener banget. Oke, jadi seorang penyanyi harus bisa mengurus plus sekitarnya itu bagaimana supaya dia sustain sebagai penyanyi. Betul. Gitu kan? Itu karena berangkatnya gini loh, gue tuh suka sedih ngelihat teman-teman yang gue latih. Mereka senang dong, misalkan bekerja sama dengan sebuah perusahaan dong, entah itu label besar segala macam. Tapi kemudian ketika labelnya membuat keputusan bisnis yang tidak menguntungkan si penyanyi merasa left out dan merasa dicuekin gitu loh. Iya. Dan dia tidak berdaya karena dia nggak bisa apa-apa. Contohnya apa contohnya? Ini kan banyak ibu-ibu nih yang nonton yang mungkin nggak ngerti maksudnya apa sih
Coach Indra Aziz ngomong left out, emang kenapa dia ditinggal? Contohnya nih, katakanlah ada 10 penyanyi, ya kan? Di sebuah perusahaan rekaman. Di sebuah perusahaan rekaman, oke. Nah, perusahaan rekaman tentu kan dia bisnis ya. Dia akan mencari mana nih yang paling memberikan dia profit. Pertama dibikinin dulu semua nih, 10-10-nya dibikinin project. Tapi dari awal perusahaan udah tahu, pasti nggak semuanya naik. Paling 1 atau 2 yang naik. Yang melejit lah ya. Melejit, ya kan? Nah, kemudian keputusan bisnis dia untuk ngeluarin modal lagi, ya dia akan fokus ke yang naik. Yang lain ntar ya. Akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain nih. Sementara kan dia kontrak sama perusahaan. Dia mau ngambil job wedding misalnya, ngambil job cafe, nggak bisa, mesti lewat perusahaannya. Oh, manajemennya udah diikat. Udah diikat. Juga, Oh, saya mau lagi bikin project trio sama teman-teman, nggak bisa. Kamu di bawah kontrak ini, kamu penyanyi solo. Tapi kok nggak diurus? Itu dia. Saya nyanyinya gimana? Betul. Mengingatkan saya pada seorang penyanyi yang dulu saya urus juga. Lea Simanjuntak. Oh iya. Nyangkut di pernah ya. EMI. Oke. Sudah pernah diceritakan juga di Sudah pernah. Oke. Nyangkut di EMI, sementara waktu itu dia kepingin melakukan hal-hal lain. Jadi akhirnya harus ada jalan diskusi juga, tapi juga ada jalur hukum yang ya tipis-tipis lah ditempuh gitu. Tapi ya begitulah. Betul. Nah, itu sementara kalau misalkan si penyanyi itu punya capability untuk ngurusin dirinya secara marketing gitu-gitu, aku yakin sebenarnya perusahaannya kan niatnya nggak jahat. Dia cuma keputusan bisnis aja kan. Jadi kalau misalnya si penyanyinya juga proaktif, misalkan dia, gue punya ide gini, punya mungkin follower jadi naik gara-gara sosial medianya bagus, pasti perusahaan yang kerjasama juga mau dong, yuk gitu. Kita bikin sesuatu yuk, kalau memang bisa promo di situ gitu ya. Betul. Tapi kalau katanya Mamang Wiki, kamu dulu awalnya itu tertarik ke dunia musik awalnya dengan alat musik drum. Betul. Nggak ada hubungannya sama vokal. Bener. Bahkan bukan alat musik yang harmonius gitu. Dia kan ya memang ada notnya juga si drum ya. Tapi kan bukan alat musik yang kita main harmoni kan. Betul. Kenapa sih itu? Kok drum? Jadi suatu hari nih, ini ada sebuah kejadian yang benar-benar merupakan yang impact-nya besar banget dalam hidup gue, yaitu ketika Om Jelly Tobing datang ke rumah. Ke rumah? Waktu gue kecil. Ngapain ke rumah lo? Makanya lupa ngapain, tapi waktu itu ngelihat dia main drum. Di rumah lo udah ada drum? Ada. Yang main drum lo? Enggak, Om Jelly Tobing. Waktu itu pokoknya sebelum Om Jelly Tobing tuh di rumah nggak ada drum. Tapi entah gimana Om Jelly Tobing itu datang, main drum di rumah gue, makanya gue lupa kejadiannya. Nah itu drum siapa? Gak tahu. Baiklah, itu akan kita jadikan pertanyaan kuis. Om Jelly Tobing memainkan drum siapa di rumah? Nah itu dia. Muhammad Abdullah Aziz Jelly Tobing ya kan? Ding keluar nih Jelly Tobing. Tapi itu benar-benar momen yang luar biasa, memberikan impact besar sih. Ngelihat beliau main drum itu wow. Lu umur berapa ya waktu itu? Yang pasti sih 5 tahun kali? SD awal sih. 6? Iya, mungkin 6 ya. 6-7 tahun. Lu lihat dia main drum itu langsung minta beliin, pokoknya minta beliin drum. Oke. Pokoknya inget banget drumnya warna merah. Merah lagi ya. Merah. Kecil lihat warna merah. Rumah lu lagi ada arisan atau apa waktu itu? Kayaknya. Ada event? Jadi kan dulu itu nyokap almarhum tuh suka nyanyi. Mungkin dari situ ya awalnya. Pokoknya nyokap tuh dulu gengnya lumayan geng musisi juga tuh. Dan geng sinetron juga katanya. Bener, sinetron. Nyokap lu actress juga ya? Iya. Pada masanya ya. Kalau bokap enggak? Bokap enggak. Cuma dia suka mendukung lah. Jadi di rumah tuh kalau suka ada alat-alat musik gitu ya. Makanya sejak Om Jelly Tobing tuh kan belajar drum. Iya. Abis itu ngikut tuh ada gitar listrik. Ada beranak yang lain-lainnya. Beranak. Lu ikutan pengen punya itu juga, pengen punya itu juga gitu. Lu seorang Indra Aziz, vokal coach, umur segitu yang lu dengerin musik siapa pada saat itu? Setelah era Jelly Tobing dan saya mau drum. Iya, Metallica. 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 Jadi kita dulu punya band tuh. Namanya Metalytics. Kita nge-growl gitu, main distortion semua. Pokoknya rock abis. Tapi itu benar-benar baru tahu tuh rasanya. Lu sebagai drummernya? Drummer. Kadang-kadang main bass juga sih. Oh iya. Sebagai anak kecil gitu. Gimana ini ya? Mungkin genre musiknya free jazz. Karena terlalu out tuh. Terlalu outside ya mainnya. Terlalu out.
Dan kita nggak menyangka ya, karena kalau yang kenal Indra Aziz sekarang, dia anak jazz banget gitu, dengan semangatnya dia itu indie banget loh guys, gitu ya, kalau kamu kenal dia. Oke, berapa lama ini dengan dunia Metalitics ini? Iya. Pokoknya yang gue inget, sampai SMP itu tuh selalu dikenalnya sebagai gitaris. Beda lagi ya, beda lagi. Kita ngomong dari tadi 5 menit udah 3 alat loh, Pak Guru. Awal drum, jadi tobing, terus tapi aku suka main bass juga, lalu aku dikenal sebagai gitaris. Sebagai gitaris, bener. Pokoknya anak musik deh, dan tiap kali ada apa-apa selalu disuruh main gitar tuh zaman SD kalau ada acara-acara gitu kan. Gitar SD sampai SMP, gitar listrik. Makanya dulu mainan kita tuh itu efek-efek kotak gitu loh. Kamu udah punya tuh, si kodok-kodokan itu, mobil-mobilan. Bener, itu tuh mainan kita dulu. Jadi istilahnya mulai ngulik sendiri dong. Ngulik sendiri. Kan nggak musisi katanya. Enggak. Jadi kita dulu belajarnya sewa video. Dulu di dekat rumah ada tempat sewa video tuh. Cari VHS. Nah, nama acaranya apa ya? Video-video metal tuh pokoknya. Nah, itu tuh kita liatin tuh. Oh, ini gitaris ini pakai gitar ini, efeknya ini ya gitu. Terus nyarinya gimana? Zaman dulu kan di Indonesia belum banyak yang masuk gitar-gitarnya. Terus? Nah, pokoknya gitarnya sih apa aja deh, tapi efeknya yang penting. Nggak tahu, mungkin Mas Mungki bisa relate bang kalian. This is the other side of Indra Aziz yang gue nggak pernah kenal sebelumnya. Oke, teruskan. Gitu. Saya tertarik sekali. Tapi memang nyokap sih memang dari dulu kan penyanyi. Jadi kayak nyanyi tuh selalu gitu. Cuman berpetualang dengan alat musik ya itu tadi, drum, bass, gitar. Ketika lo ngomong nyanyi itu selalu tuh apa? Setiap acara keluarga lo disuruh nyanyikan. Betul. Dan lagu pertama yang gue nyanyiin sebagai pelajarin bener-bener, yaitu judulnya I Love You Daddy. Aduh. Tahu nggak? Jangan nanya tahu Pak. Coba gimana? Kenapa? Ada apa? Ini balik lagi aja ke podcast dia deh. Kenapa jadi gue yang cerita di sini? Lagu itu adalah lagu yang gue disuruh latihan waktu kecil gue sama adik-adik gue. Harus menyanyikan lagu itu kemanapun juga dengan bokap gue yang galak itu ya pada saat itu ya. Terus dari yang latihannya senang jadi sebel. Ini kayak lagu-lagu muji lo banget sih, padahal lo kan suka bentak-bentak kita, suka kayak gitu ya. Luka batin waktu kecil lah, yang everybody juga udah tahu itu sudah mengalami pemulihan. Tapi setelah bokap gue nggak ada, terus gue inget lagu itu tuh selalu bring tears to my eyes karena I was like that was the first song yang kita diajarin untuk nyanyi harmoni bertiga, ada alat musiknya. Tunggu, ini lagu Daddy yang sama kan? I love you, Daddy. I do, yes I do. You are my hero. Oh my God. I love you, Daddy. Oh Daddy. You are my superstar. Oh my superstar. Salaman dulu. Sampai gue udah lupa nama bandnya siapa sih tuh nyanyi? Ada, nama Meksiko gitu, nama Spanyol gitu, lupa. Iya. Hispanik lah pokoknya. Iya. Itu setiap kali ada arisan apa, terus bokap gue tuh bisa, bokap gue luar biasa banget, God rest his soul. Datang nih ke kawinan, tadi bisa bisikin MC-nya. Anak saya nanti mau nyanyi di lagu yang ini. Kan kesel ya anak umur ABG. Terus harus I love you daddy itu. Iya. Gitu. Lu pernah gitu? Pernah. Ricardo and Friends. Nah, Melanie punya saudara. Iya, Melanie punya saudara. Iya. Ricardo and Friends, bener. Iya. Kemana tuh orang sekarang? Oh gitu ya. Udah nggak ada ya? Nggak kedengeran rimbanya. Iya. Nah, lu pernah digituin sama keluarga lu? Oh, sangat. Ada ini, nyanyi. Iya. Lu dipanggilnya apa sih dulu? Mas. Waktu kecil? Mas Indra. Mas Indra. Okay. Kenapa ada Indranya ya? Nama lo kan bukannya Muhammad Abdullah Aziz. Oke. Nah, ini juga. Lompat lagi nih. Jadi sebetulnya bokap nyokap mau ngasih namanya tuh Indra. Oke. Cuma guru ngajinya maunya Muhammad Abdullah Aziz. Oke. Itu juga secara bahasa Arab salah. Aturan kalau udah Muhammad Abdullah nggak ada Aziz lagi. Karena Abdullah itu udah merepresent. Oh. Jadi Aziznya nggak perlu aturannya. Kalau mau Muhammad Abdul Aziz ya itu yang bener. Oh, Abdul Aziz, bukan Abdullah Aziz. Salah itu. Kayak redundant gitu ya. Kayak ngulang-ngulang. Cuma sampai sekarang ya kalau mau diganti ribet. Tapi tetap dipanggil Mas Indra. Udah gitu ada yang parahnya lagi. Tanggal lahir nyokap nggak tahu yang bener yang mana. Jadi
Yang bener sih lu. Bener. Kok bisa nggak tahu? Iya, jadi kan gini, ditulis Kan kan. lu 3 Oktober. Nah, itu baru gue ganti. Baru. Iya. Oke. Jadi sebelumnya gue 3 September. Iya kan? Udah gitu. Itu bintangnya aja beda sih. Makanya bintangnya beda kan. Jadi kepribadian gue ya yang pasti selama bertahun-tahun, Ya. gue ulang tahun 3 September sampai udah lumayan sampai SMA, sampai kuliah deh. Tiba-tiba lu berubah ulang tahun. Tapi kok di paspor Oktober? Oh, lu lihat. Heeh. Oktober. Kan selama ini kan nggak pernah mempertanyakan lah, udahlah ya. Ya ulang biarin aja. tahun, tiup lilin. Iya. Ya. Tapi kan pas mau nikah Oh, mesti iya. sama dong semuanya. Iya. Akhirnya nanya, yang bener yang mana ya? Oktober pada Desember? Nggak tahu. Nyokap nggak tahu, bokap nggak tahu. Serius? Iya. Ya ampun, kok menarik banget ya cerita Nah, ini. Tapi karena akte Oktober, ya udah deh kita ganti deh. Jadi KTP semua kita ganti jadi Oktober. Lo mengalami suatu pembaruan karakter nggak? Iya. Ketika dari ulang tahun September Oh ke Oktober? enggak sih. Lo nggak ngerasa? Enggak, cuma Tapi kan teman-teman lo kalau nyelamatin lo tolak dong. Iya. Aziz, selamat ulang tahun ya. Bulan depan. bulan depan, benar. Itu salah satu keanehan yang terjadi. Iya. Gila, gue seneng banget ngundang lo hari ini. Ternyata di balik ketenanganmu, kedisiplinan, Pak Guru, ceritanya macam-macam ya. Heeh. Agak random sebetulnya. Iya. Jadi lo jadilah si 3 Oktober itu. Mm-mm. Ulang tahun keberapa tuh pertama kali lo merayakan? 3 Oktober. Kayaknya yang pasti abis nikah sih. Nikah tuh umur 30. udah dewasa dong. Udah, heeh. Karena sebelum denial maunya September karena dari kecil di sekolah, wah 3 September tuh kita tunggu-tunggu kan. Ketika kita potong kue di sekolah Iya gitu dong, kan September dong. Kenapa Tapi- nunggu lagi sebulan? Gitu ya? Makanya. Jadi baru setelah kawin gitu. Masa lo kayak nenek lo atau siapa nggak ada yang bisa menjadi saksi terhadap itu? Nggak ada yang ingat? Enggak, Ini misteri ya? misteri. Ini lucu ya? Makanya. Ini akan jadi PR pertama lo kayaknya. Iya, Ketika betul. nanti bertemu dengan Tuhan lo banget sih. Tanya. Karena salah satu, gue kan Betul. selalu suka ngomong gitu, salah satu yang gue mau tanya nanti kalau gue udah ketemu Tuhan adalah kenapa sih harus ada nyamuk? Gue sering digigit, jadi gue suka ngomong. Kirain apa udah mau nungguin apa ya? Oh, nyamuk. Oh iya. Oke. Mm-mm. Oh gitu. Iya. Dendam banget kayaknya. Ya sebel aja karena dulu kan waktu baru pindah, Iya. gue nggak terbiasa dengan lingkungan yang ada Oh, nyamuk di nyamuk, Indonesia. oke. Terus adalah itu di buku gue, terus gue jadi korengan, lalu itu kan awal si trauma itu. Jadi gue suka, kenapa Tuhan harus ada nyamuk? Gunanya apa ya Gunanya di dunia apa? ini ya? Di dunia ini. Oke, Oke. balik lagi ke Muhammad Abdullah Aziz yang dipanggil Mas Indra. Iya. Oke, Mas Indra ngeband Metallica, oke, Metalitics sampai SMP, main gitar. Lalu kapan di kau berubah jazz? Itu sambil main sambil nyanyi ya? Sambil nyanyi. Berarti lu bisa yang suara-suara orang metal tuh apa namanya tuh? Nge-growl, Growl-growl scream. itu bisa. Lebih ke Fate No More sih. Apanya? Ininya nyanyinya. Oh, nyanyinya. Mungkin dia nggak terlalu growl, cuman kasar aja gitu. Oh. Siapa vokalisnya Fate No More? Mike Patton dulu. Oh. Can you feel it? See it? Hear it today. If you can, then it doesn't matter anyway. Oh gitu. Gitu. Gokil ya. Gila, ini kayak nggak dia ya. Orang ini banyak banget sisi apaan yang layer banget gitu. Iya, Oke. iya. Lalu kapan itu berubah menjadi musik yang lebih ini bukan yang ngatain musiknya ya, because I love jazz, tapi lebih jelimet gitu. Jelimet, iya. Iya, Chord udah bagus-bagus, kau buat miring. Iya. Jadi waktu itu memang ada satu masanya ketika SMA sampai lulus SMA itu ada masa kita di dark apa tuh namanya? The Dark Ages. The Dark Ages banget. Wah, itu Serius? bandel banget waktu ABG. kecil. Wah, Lu bisa bandel. sangat. Lu kan sopan santun, tata toto gitu orangnya. Lu bisa bandel. Bisa. Ngomong jorok gitu. Semua. Astaga. Pokoknya udah deh. Pokoknya sebandel-bandelnya orang tuh itu. Nah, itu kan waktu itu kita nggak sampai nggak kuliah tuh. Kuliah tuh kita tinggalin begitu lulus SMA, ya kan? Kuliah kita tinggalin. Padahal udah Lu daftar. kuliah Fakultas Seni Rupa Desain Trisakti. Pilihanmu betul. nggak? Iya. Terus kenapa nggak mau kuliah? Karena waktu itu lagi menikmati masa-masa bandel. Oh. Gitu. Oke. Nah, ketika itu gimana caranya? Pokoknya long story short, mulai tobat lah ya kan. Nah, ketika tobat, ketemu sama temen yang MLM. Aziz, astaga cerita hidup lo. Oke. Terus? Iya kan? Tapi gara-gara MLM, kebantu loh. Karena bayangin ya, dari kita benar-benar rock bottom, nggak punya temen, nggak semangat hidup. Kan MLM kan, kita harus semangat. Iya. Kita pasti bisa. Kenal leader Apos nggak?
Iya. Apa? Tahu nggak leader Apos? Apa itu? Ada anak stand up. Harus lihat Oh, lo gitu. konten Dia ini. Dia lagi memainkan sebagai leader Apos untuk menuju hidup luxury. Oke. Temen yang Osa. Oke, langsung nonton. Ya. Oke, langsung menuju nonton. hidup luxury. Waduh, lucu tuh Mas. Tapi bener loh. Kan Jadi ketemunya, ketika masuk MLM maksudnya lo jadi punya teman gitu. Iya, Karena jadi punya lo harus teman approach ya orang. kan. Terus tiap hari di mobil dengar kaset pengembangan diri. Oh itu ya benar Nggak? motivational Iya kan? ya Nah, ya. salah satu teman di MLM itu, dia suka dengerin kasetnya siapa? Om yang main flute juga, main saxophone juga. Embong Raljo. Bukan. Dulu SSS. bukan. Dulu itu pokoknya kasetnya tuh kalau kita ke Aquarius, kalau lihat jazz tuh ada om itu selalu ada tuh. Banyak. Oke. Aduh, om siapa namanya? Om siapa ya? Oke, biar dicari sama Pak Produser. Iya. Oke, dia salah satu jazzer yang multi instrumentalis tuh. Oke. Gitu. Nah, dengerin dia. Bukan. Toko Benny. Di rumah gua bukan. Bukan. Benny. Om Benny kan main trombon, bukan ya? Bukan. Pokoknya ada deh, dia tuh salah satu yang pertama kali gue dengerin. Tapi gara-gara itu jadi, wah, kok lucu ya, musiknya nggak ada yang nyanyi, instrumental. Oh, itu pertama kali lu dengerin instrumental. Tapi kok enak ya, gitu. Akhirnya ke Aquarius dong, ke tempatnya jazz. Beli-beli, random aja beli-beli, nggak tahu apa-apa tuh. Buat anak-anak sekarang yang nonton, Aquarius itu adalah Nah, itu toko dia. kaset. Itu dia. Sebelum jadi CD. Dan ada divisi-divisinya. Iya. Ada slow, ada rock, Uh-uh. ada pop, ada R&B. Kamu ke tempat jazz. Jazz. Cari nama om itu. Cari nama om itu. Nemu? Ada banyak. Oke. Ya udah, beliin tuh. Terus mulai deh tuh ketemu yang jazz. Tapi nggak tahu genrenya, nggak tahu apa. Pokoknya Beli aja? asal jazz beli. Dengerin. Udah, dari situ mulai suka dan berniat untuk pengen belajar alat musik yang ngejazz banget, yaitu saksofon. Oke. Ya ini gue tahu nih kalau lo main saxophone juga. Ya kan? Uh-uh. Akhirnya cari-cari sekolah musik Farabi. Farabi. Nah, itu Farabi itu adalah titik di mana mungkin bisa dibilang gerbang menuju dunia musik yang sekarang gitu. Mario Rock. Bukan. Aduh om siapa sih? Makanya Kan tuh, pas aduh, gue om ngedit itu- lu harus ngasih tahu gue ya. Gua tulis Iya, nih kalau di bawah inget, sini. kalau inget nanti kasih tahu deh. Oke, Farabi les saxophone. Iya, Farabi les saxophone dengan pemain om. obo kan? Ih, kok tahu sih? Iya kan? Bener-bener pemain obo, namanya Pak Juhat Ansyari. Nah, beliau tuh yang ngasih tahu, oh kalau saxophone kamu harus dengerin ini Charlie Parker, Ya. dengerin ini John Coltrane. Beliau tuh yang, padahal dia pemain klasik. Oh masuk jazz. Padahal dia orang klasik loh, pemain Twilight dia. Gitu. Tapi dia ngasih tahu ngajarin tentang jazz gitu. Wah, akhirnya dengerin tuh Charlie Parker, John Coltrane, makin tergila-gila. Masuklah barang itu. Masuk. Orang Wedan, Iya, ya. Oke. betul. Sementara pada saat lo menikmati kebandelan itu, musik lo tinggalin? Tinggalin. Oh. Pokoknya taunya gimana caranya bisa bandel aja tiap hari. Oh. Nggak tahu kenapa ya. Pencarian apa nggak ngerti dah tuh waktu. Tapi udah kuliah loh. Pokoknya akhir SMA, lulus, terus kuliah 2 tahun nggak kuliah tuh. Bandel aja gitu. Tapi Nggak lulus nggak kuliah di FSRD? Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Lulus, terus kuliah 2 tahun nggak kuliah tuh. Bandel aja gitu. Tapi Nggak lulus nggak kuliah di FSRD itu? Lulus akhirnya. Jadi setelah 2 tahun ditinggalin, kebut tuh. Sampai detik-detik terakhir sebelum dia, lulus. Alhamdulillah. Oh. Gitu. Itu kayak apa tuh doa bapak ibunya ya? Makanya, Gua wah. rasa apa yang menyelamatkan Bahasa. gitu pada saat Iya, itu? benar, Menurut benar. lo apa yang menyelamatkan tuh pada saat itu? Selain si kaset-kaset motivational? Ibu sih. Ibu. Iya. Karena nggak tahu ya, dia itu
entah gimana ada satu malam dia minta stop berbuat kejahatan dan kenakalan. Udah itu malam stop, benar-benar stop. Jadi kayak ketika dia ngomong ada some power Iya. dalam words-nya Betul. ya. Itu makanya itu juga salah satu yang gue pegang sampai sekarang bahwa suara itu punya kekuatan. Karena in my mind nih, yang bikin gue berhenti adalah suara ibu. Gitu. Emang selama itu waktu bandel nggak pernah suruh stop? Mungkin karena nggak tahu beliau kenyataan seberapa dahsyatnya gitu. Ketika dia tahu, istilahnya di Suara itu bener-bener ngomong stopnya tuh beneran. ada otoritas yang lo bisa rasa gitu ya. Exactly. Kekuatan suara sih. Dan itu kebetulan suara ibu gitu. Makanya sampai sekarang suara for me, suara manusia itu punya kekuatan yang gede banget. Menurut tuh suara manusia itu bisa apa? Selain seperti iya. tadi, Iya. bisa mengubah hidupmu dari yang jelek menjadi yang baik, Iya. bisa kebalikannya juga nggak? Bisa banget. Bisa banget. Cara Bisa. kita berkomunikasi, kita ngomong membujuk pakai suara yang kayak gimana, kita mau membakar semangat pakai suara yang gimana, ya kan? Gede banget influence-nya. Makanya akhirnya bebaskan suaramu itu. Yes. Oke. Makanya, Orang tuh punya inner voice ya menurut Indra Aziz? punya. Cuma banyak orang tuh nggak mau menyadari, nggak menyadari bahwa dia tuh punya kekuatan itu, Oke. gitu. Atau Kebanyakan, mungkin pernah dalam hidupnya suara itu ditekan oh bener banget. Iya, sehingga dia nggak tahu suara dia seperti apa. bener banget. Itu sering banget kejadian. Karena bulian, ya kan? Contohnya mungkin ya, kalau misalkan ada di sini teman-teman ngerasain pernah gitu, dalam sebuah meeting misalnya, dia mau ngomongin idenya, takut nggak dengerin, Oh, you know? iya. Mungkin karena itu juga tuh. Sekalinya disuruh ngomongnya pelan gitu ya. Ngomongnya pelan, nggak pede dengan apa yang dia utarakan, kayak gitu. Iya, iya. Padahal, kayak kita tahu nih ya, kita bisa loh bikin satu cult, Iya. ya kan? Hanya Iya, dengan pinter suara. ngomong, Iya. suara. Dengan suara yang tepat. Mungkin kadang-kadang gini, kalau kontennya bagus, tapi cara penyampaiannya nggak bagus, kontennya kadang nggak nyampe nggak sih ke kita? Iya. Iya, benar. Jadi suara sih kekuatannya gede banget. Dahsyat ya suara itu. Dahsyat. Ya. Oke, lo masuk ke jazz, masuklah ke Farabi, belajarlah obo di situ padahal Iya. lo main alat saxophone Iya, betul, gitu ya. betul. Totally different lagi tuh dengan main gitar Iya. dan main drum itu. Lo multitalenta banget ya ternyata ya. Setelah bisa saxophone, lo berpikir mau kemana hidup emang? Nah di situ terus, Mau jadi desainer grafis itu kah? Kan udah lulus nih. Iya, iya. Atau session player kayak Iya. teman-teman musisi pada Iya. umumnya, start out-nya begitu? waktu main saxophone sih udah tahu pengen jadi musisi. Pengen jadi musisi. Sebagai apa? Nah, sebagai performer waktu itu. Maunya sebagai performer. Maunya sebagai performer. Performer apa? Saxophone. Oh. Kan nggak semua band butuh saxophone, Pak Iya, Indra. ternyata. Makanya sekarang berhenti. Jobnya nggak ada. Sekarang main saxophone jago-jago. Udah nggak bisa ngejar kita. Dulu sih masih lumayan bisa double job kan. Jawabannya simpel banget, gue pikir apa Iya. gitu. Ya karena Dulu emang zaman-zaman main saxophone enak tuh, dapat job wedding gampang karena oh ini penyanyinya bisa main saxophone juga. Oh, udah dapat job wedding tuh. Oh, lu nyanyi terus Iya. nyanyi sendiri gitu nyanyi. Gampang dapat jobnya, enak jualannya kita. Kalau sekarang banyak yang lebih jago. Iya, banyak yang lebih jago, udah deh. Udah lupain deh gitu Lupain ya. Oke, terus akhirnya Iya. pindah ke apa? Nah, akhirnya gini. Ternyata gue menyadari bahwa yang bisa gue lakukan secara konsisten dengan effortless adalah bikin konten. Karena dari dulu ternyata emang suka bikin blog kayak gitu Iya, tentang musik ya. Tapi semua tentang musik tetap. Intinya sebenarnya kayaknya ini habit lo mendokumentasi sih. Ternyata. Iya. Karena dari dulu tuh tiap ada apa, videoin, tulis di blog gitu. Bener sih, mendokumentasi kayaknya Iya intinya. kan, lo dokumentasi Bener. everything yang lo lewatin yang Iya. menginspire lo gitu. Iya, Oke, benar. terus? Nah dari situ ketemulah, nah ini ada juga satu kejadian yang menarik juga. Karena seneng jazz kan, ada orang profesor dari Jerman pulang ke Indonesia, orang Aceh.
namanya Ibu Cutnya Deviana Daucia. Iya. Ya kan? Nah, beliau tuh pertama kali bikin workshop di Indonesia itu di sebuah hotel dulu namanya Four Seasons. Oke. Dulu namanya The Regent malah. Region itu waktu sebelum kena banjir. Iya kan? The Regent tuh. Datang kita ke sana sama teman-teman kita tuh, Nikita Dompas, Pemain gitar. termasuk Reza dulu. Almarhum Reza Almarhum. Gunawan. Oh, di situ mainnya Di situ kita sama Reza. ketemu tuh sama Reza, sama Nikita Dompas segala macam. Nah, disitulah ikut workshop dan lebih dalam lagi tentang musik tuh, belajar. Oh, musik tuh ada teorinya. Oh, musik tuh ternyata ada sejarahnya gitu. Nah, di situ juga Ibu Cutnya Deviana Daucia yang bilang, kamu jangan ninggalin vokalnya dong. Jangan main saxophone aja. Tapi vokalnya nggak boleh kamu tinggalin, tetap mesti kamu kembangin. Jadi emang beliau sih yang istilahnya mengembalikan vokalnya lagi. Karena sebelumnya saxophone aja gitu. Oh, ke vokalnya agak kurang. Agak kurang. Itu umur lo udah selesai kuliah kan? Masih kuliah, tahun 2000 itu. Berarti, what, like 26 ada nggak? 2001. 2001 itu, apa umurnya? Pada saat Ih, itu. ngitung dulu. Lo lahir 78 kan? 78. Berarti kan 2001. 98, 20. Ya 22, 23 lah ya. Oh, masih muda berarti tuh ketemu Ibu Ketemu Cut itu. Ibu Cut. Ya. Udah tuh, fokus di vokal juga akhirnya. Oke. Gitu. Akhirnya waktu itu sambil kuliah di desain, sambil kerja sama beliau. Sebagai? Desainer. Hah? Desainer apanya dia? Kan dia suka bikin acara tuh. Jadi ngedesain-desain Panggungnya? Bukan, promo-promo materialnya. Oh, promo materialnya. Brosur zaman itu ya, brosur. Terus dia sempat bikin itu musikal, Malin Kundang dulu. Oh, oke. Kita yang bikin tuh materi posternya gitu-gitu. Oh. Titi Rajo Bintang musiknya. Iya. Oh, Titi Rajo Bintang pada saat itu. Iya. Dia kan drummer juga. Makanya. Oh, temen lo di Farabi kali ya? Farabi. Ya kan? Dia juga ikut sama Ibu Cut juga. Oh. Jadi kita geng, itu sebutnya IMD itu dulu, Institut Musik Daya. Sekarang masih ada Institut Musik Daya. Sekarang musik Daya Indonesia. Indonesia, iya. Gitu. Kalau nggak salah lo pernah jadi gurunya adek gue juga ya, Troy ya? Troy ya, di IMI dulu. Di IMI. Karena dia manggil lo Pak Indra. Pak Indra gitu. Iya. Oke, Betul. jadi itu awal lo mulai mendalami, lalu akar lo menjadi guru musik kayaknya di situ ya? Di situ sih. Yang lo pernah ngajar di sekolah SD sampai TK, iya. TK SD Muslim itu apa? Betul. Ngajar musik? Betul. Jadi waktu itu ada temen namanya Arti Dewi. Kenal nggak? Nggak kenal ya? Ada Arti Dewi. Dia penyanyi juga. Nah, ibunya tuh Kayak mengelola tahu sih gue namanya. satu sekolah, namanya sekolah Al-Falah di Cipayung lah gitu. Dia waktu itu kita nggak ada guru musik nih, gitu. Bantuin dong ngajar musik gitu. Nah, udah gitu. Wah, ayo yuk. Nah itu pengalaman ngajar di sekolah itu benar-benar jadi gemblengan untuk bidang edukasi. Karena ngajar kelas TK, SD, SMP, wah itu tantangannya gede banget. At least for me ya, waktu dulu sebagai orang Kenapa? yang... Mereka nggak mau denger anak umur segitu? Jadi beda-beda tantangannya tuh. Yang anak TK, approach-nya beda lagi. SD beda lagi, SMP beda lagi. Ya kan? Anak SMP kan pada so tahu. Jadi kita cara mendekatinya harus beda lagi. Ketika itu lu usia berapa tuh? Itu udah mulai di musik tuh udah mulai horeca tuh, hotel, resto, cafe, wedding gitu. Iya. Terus udah ngajar di sekolah itu umur berapa ya? Berarti fresh graduate dari S1 lah ya? Iya, kurang lebih begitu gitu. One of your first jobs lah ya? Yes, one of my first jobs. Okay. Lama lo ngajar jadi guru musik? Jadi guru musik di sekolah itu beberapa tahun. Lumayan Berarti lama. lu ngajar apa kalau guru musik? Lu bisa baca tulis untuk bisa? Iya. Jadi lu ngajar pakai staffnya, do, re, mi, apa gitu? Jadi kita ngajarin teori musik. Terus kalau buat anak TK kita ngajarin tentang perkusi. Jadi di kelas tuh anak-anak yang ngumpulin kan pegang gendang apa segala macam, kita main ketukan gitu. Kalau yang anak SMP udah mulai pelan-pelan, yuk belajar nulis lirik, bikin lagu kayak gitu. Kok enak banget guru musiknya ngajarin lirik dulu. Guru musikku namanya Pak Widodo. Enggak, berhenti sampai main gitar doang. Soalnya dia treatmentnya kelas musik tuh kayak apa ya? Kayak ekskul jadinya, tapi wajib. Wajib kan dulu kalau rapat bayangan ada nilai seni musik. Betul. Tapi dia treatmentnya entah gimana ya, kalau si Al-Falah tuh kayak ada kelas-kelas yang
di lapangan kayak gitu, di halaman. Jadi emang menarik banget sih waktu itu. Termasuk belajar pianika itu juga? Iya, sama pianika, recorder, betul. Itu kita harus juga tuh pelajarin. Oh wow, jadi lu full on guru tuh ya? Guru, bener-bener guru sekolah. Gak nyangka. Oh, gitu. Oke. Itu pengalaman yang berharga banget sih. Sampai sekarang bener-bener menjadi suatu hal yang pegangan banget. Bahkan dipakai sampai sekarang gitu ilmunya. Apanya? Buat apa ya? Nggak tahu secara teori kalau dijabarkan nggak tahu. Tapi there's something yang ngebentuk dalam diri gue bahwa gue pernah ngelewatin masa-masa belajar ngajarin anak TK sampai SMP. Oh. Itu ke yang kan sekarang salah satu penyanyi di sekolah ada yang umur 60-an kan. Itu pun kepake loh cara approach beliau dari waktu zaman jadi guru SD SMP itu. Entah kalau disuruh jelasin apanya nggak tahu. Cuma gue yakin banget kalau gue nggak ngelewatin masa-masa itu, gue nggak akan bisa ngelatih ibu ini. 60 tahun ini, betul. muridmu. Iya. Apanya sih penyampaiannya? Mungkin penyampaiannya gimana sebagai kita... guru kan beda kan? Betul, sebagai guru. Karena nggak semua orang bisa menularkan atau mempresentasikan apa yang ada di sini ke orang lain. Exactly, itu dia. Gitu. Gue malah kadang-kadang merasa gini, tugas gue ketika ngelatih penyanyi bukan supaya suara dia bagus, tapi supaya dia jadi pengen ngulik lebih lanjut. Apanya? Tentang nyanyinya, tentang musiknya. Oh. Jadi tugas gue tuh mengobarkan apinya dia, tapi perjalanan dia kan perjalanan dia itu, bukan perjalanan gue. Iya. Tapi that's your musical journey, not my musical journey loh. Iya. Gue cuma ngasih pantikan-pantikan apinya. Emang semua orang bisa punya musical journey menurut lo? Gue, iya. Semua? Iya. Bahkan yang keluarganya nggak pernah kenal musik sekalipun? Gue percaya ya. Bahkan alangkah baiknya kalau iya gitu. Even kalau misalnya dia bergerak di bidang hukum atau bergerak di bidang kedokteran, kalau dia bisa nih punya kesempatan atau punya waktu untuk bermusik, dia harus lakuin menurut gue. Lebih apa menurut lo? Semacam apa ya? Mungkin penyeimbang. Penyeimbang kali ya bahasanya. Lemesin. Ya? Aduh, itu kena banget sih lemesin. Iya. Kalau nggak kan jadi kayak kanebo kaku gitu kan, kanebo kering, sorry. Bener banget. Ya. Karena di musik itu kan cara kita berkomunikasi ya. Iya. Kalau ada hal-hal yang kita nggak bisa komunikasikan lewat kata-kata, kayaknya musik deh. Lo pernah ketemu orang yang nggak suka musik gak? Matiin. Orang ribut-ribut gitu. Pernah. Ada orang-orang anti musik tuh ada. Itu apa sih menurut lo yang membuat mereka teriritasi mendengarkan dentingan-dentingan nada yang berbeda? Nggak tahu ya. Cuman ini kalau khayalan gue ngayal aja. Kayaknya mungkin karena itu membuat mereka merasakan sesuatu. Oh shoot man, ini mungkin mereka nggak nyaman untuk merasakan hal itu gitu. Mungkin. Ada emosi yang timbul dan mereka nggak mau merasakan itu. Iya. Gitu. That's how powerful music is. Yes, banget. Iya. Atau not ya, bahkan not aja gitu ya. Iya. Iya. Frekuensi bahkan. Frekuensi. Ya. Ya, kan? Kayak tadi kita nyanyi I Love You Daddy itu. Langsung dong. Ya. Emosi-emosi keluar dong tuh. Iya. Kalau gue kan inget cerita sama bokap gue. Iya. Itu kalau lo itu lagu pertama lo. Iya. Lagu pertama. Lo udah tahu artinya kan waktu itu? Udah. I Love You Daddy. Udah. Terharu nggak lo nyanyi? Terharu dulu. Karena emang dulu bokap dekat banget kita. Jadi emang dia seneng menyanyikannya. I see. Lagu tentang ibu ada yang menyentuh hati lo nggak? Enggak lagi. Enggak ya? Dulu nggak ada lagu apa ya dulu ya? Lo pernah denger lagu Batak yang judulnya Inang? Dulu lagunya Emilia Contessa. Lo harus tanya dia nada deh. Oke. Pasti tahu sih. Pasti kalau denger tahu sih. Inang boasa matangi sonomu. Kenapa kamu nangis apa? Gitu-gitu deh intinya. Jadi dia merindukan ibunya yang udah nggak ada. Oke. Kenapa Fix dulu? tanya dia nada ya. Atau lu cari aja di. Oke. Itu enak banget lagunya. Oke. Wow, oke. Jadi setelah lo tahu lo punya basic sebagai guru, diperkuat dengan guru-guru yang lo punya pada saat itu, si Profesor Cut itu, sebelumnya si Guru Obo, Mas Juhat Ansyari itu, terus lo dikasih kesempatan untuk
Kalau menurut gue sih kayaknya yang menyentuh itu lu bisa melayani orang sih pada saat itu. Banget. Kayak satu penebusan masa-masa bandel lo gitu Iya, ya nggak sih? iya, Kayak benar. akhirnya gue melayani dan gue berguna gitu ya. Iya. Ketika lo melayani orang Ih, dengan bener jadi loh, guru gue musik. merasa berguna, bener banget. Right? Itu Powerful kan? Sangat, merasa sangat. berguna. Ternyata gue bisa berdampak. Iya. Gue nggak hidup suruh begini-begini aja gitu. yes. Lalu lu jadi guru les di Ponpin itu ketemulah kita Iya. di situ. Lalu setelah itu lu bikin CD-ROM dan DVD dan apa Iya. itu. Dan akhirnya berkembanglah menjadi Vokal Plus Iya. yang sekarang ini, yang udah ada kantor di Bintaro, studio juga di Bintaro, muridnya banyak. Guru lu udah berapa sekarang? Ada 8 Wow. vokal coach kita. Wow. Itu Itu lu yang bikin kurikulumnya? iya, Jadi mereka harus mengikuti silabus betul. itu? Ya. Itu berlaku untuk umur berapa aja? Nah, jadi kita ada 2 program. Yang satu yang ngikutin silabus, yang satu yang bebas, yang personal training. Oke. Jadi kalau usianya masih terlalu muda, dia tuh personal training. Dia nggak harus ngikutin silabusnya. Jadi kalau dia datang mau nyanyi lagu apa, ayo kita latihan. Kalau yang artis datang ke lo, penyanyi profesional, pilih yang mana? Personal training. Personal. Karena dia udah tahu dia mau apa. Udah tahu. Jadi, saya sedikit penasaran. Ternyata orang-orang yang datang ke Indra Aziz itu nggak cuma orang-orang yang ingin belajar nyanyi, belum tentu juga pengen jadi penyanyi ya Aziz ya. Benar. Emang pengen bisa nyanyi aja gitu Ya. kan. Tapi juga banyak penyanyi profesional. Ya. Rata-rata penyanyi-penyanyi profesional yang datang ke lo tuh masalahnya apa ya? Nah, Maksudnya kesehatan ya. kah? Atau gue mau lebih, si itu nyanyinya nembaknya bisa segitu, gue juga Ya. mau gitu. Apa sih rata-rata? gue sih ngerasanya mereka ini butuh assurance. Oke. Contoh. Ini hal yang terbaru aja. Ya. Boleh name dropping nggak sih? Boleh aja. Boleh aja ya. Boleh aja. Jadi kemarin contohnya ya, Afgan. Halo Afgan. Dia kan mau nyanyi sama David Foster. Ya. Dia nyanyi lagu yang dia nggak bisa nyanyiin. Bukan nggak bisa ya, nggak biasa nyanyiin. Nggak biasa nyanyi. Maksudnya apa? Frekuensi nadanya dia nggak biasa di situ. Nggak pernah nyanyi aja registernya- lagunya. Oh lagunya. Lagunya, Oke. yaitu Through the Fire. Through the fire. Caka kan? Na-na-na-na. Itu kan lagu gila banget ya. Ya. Oke. Udah tuh, Afgan latihan khusus buat persiapan konser dengan David Foster. Ya. Lagu itu. Afgan itu salah satu penyanyi yang buat gue, wah talent udah pasti nggak usah ditanya lagi. Oke. Skill Ya. juga luar biasa. Ya. Nah, jadi the fact that Afgan datang untuk latihan lagi, gue ngeliatnya itu semacam untuk assurance bahwa dia udah melakukannya dengan Benar. baik dan benar. Oh. Agar nomor satu, tidak melukai suaranya dia. Tidak melukai suara dia. Betul. Oke, wait. Ini buat orang-orang yang awam ya. Maksudnya nggak melukai itu apa? Ketika kita nyanyi lagu yang kita nggak biasa Iya. di not itu, apakah itu punya potensi melukai kotak suara kita? Pita suara, sorry. Bisa banget melukai. Oh. Iya. Karena, Sementara nggak boleh, dia kan hari-hari hidupnya nah, dari lagu-lagu dia yang biasanya. betul. Nggak lucu dong kalau kontrak tapi suaranya habis, suaranya hilang, nggak lucu dong. Gitu. Oke. Jadi dia datang nomor satu untuk memastikan ini aman buat suaranya dia. Kedua ya untuk memastikan dengan dia teknik yang benar, dia bisa ngeluarin secara maksimal. Oke. Karena lagu itu tinggi banget Iya. semua, dan dia nggak mau turun nada, maunya di nada itu gitu, yang dia udah Si pilih. David Fosternya, apa Jadi, Afgannya? Afgannya udah menentukan, gue maunya di nada ini ya gitu. Dan udah fix, musiknya udah jadi segala macam, ya udah harus di nada itu. Pas latihan di studio, Gan, lo yakin nadanya segini? Iya yakin. Oke, yuk kita latihan. Tapi emang range-nya jauh sih lagu itu dari rendah sampai Itu tinggi serem diambil. sih, cakakan. Itu kan? Iya. Na. Iya. Maksudnya gini, gue sebagai coachnya, gue aja gak bisa nyanyi lagu itu gitu loh. Tapi gue cuma nge-guide dia untuk secara teknis bagian-bagian yang berbahaya gitu. Berarti harus dicatat dong ya. Harus, Ini bagian ini bahaya, ada tikungan ini. Ada gitu. tikungannya. Jadi waktu itu kita latihan tuh mungkin selama kita latihan ada bagian lagu yang kita skip aja. Kita langsung fokus aja kita Ke yang isolasi. tikungan-tikungan maut itu. Tikungan maut. Apa contoh tikungan maut lagu itu apa? Ref. Through the fire. Betul. Ref itu serem banget. Apalagi kalau nggak salah di belakangnya. Iya. Itu kan? Afgan.
Susah. Udah gitu nyanyi Susah. depan banyak orang. Depan banyak orang Terus ada sama David Foster. David Foster dong ya. Hah? Pulang aja lu Sophie Iya, kalau disuruh kan? kayak gitu. 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 Dan ya udah. Tapi ya karena di Afgan itu kemakan sih lagu itu sama Afgan. Iya. Gitu. Cuman ya dia datang untuk itu tadi memastikan itu aman buat suara dia dan dia bisa maksimalin itu semua part di lagu itu. Oh wow. Gitu. Kalau penyanyi profesional yang datang ke lo, ini Afgan ya? Ya. Bisa dilihat bahwa ternyata dia disiplin ternyata ya. Sangat. Jadi sebelum bikin kacau kotak pita suara gue datang dulu ke pelatih gitu kan. Betul. Kayak kita datang ke trainer, kita pengen ngerjain apalah misalnya kita punya otot atau squat aja deh, gue mau squat tapi gue takut Iya. lutut gue kenapa-napa coach, gimana caranya coach? Iya. Coach bakal ngajarin ngencengin glute, bla 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 gitu kan ya. Iya. Kalau penyanyi yang datang ke lu tapi udah kacau suaranya, Iya. udah hilang, udah Betul. hoarse. Kok saya kalau nyanyi banyakan sereknya daripada cleannya, itu ada? Sering. Kita Jadi- nggak usah sebut nama ya, Nggak sebut nama. tapi ada. Jadi gini, biasanya yang nyuruhnya labelnya. Labelnya marah. Labelnya. Yang ngontak. Yang ngontak. Oke. Bro, si A nih, dia suaranya gini ya gitu. Apa sering habis serak segala macam. Ya, akhirnya udah disuruh latihan. Masalahnya, kalau dia datang ke vocal coach, suaranya lagi rusak, lagi cedera, vocal coach nggak boleh benerin. Bukan tugas kita. Terus tugas siapa? Tugas dokter. Dokter THT kali ya? Betul. Gitu. Vocal coach nggak boleh mencoba untuk ngebenerin suara yang sedang cedera. Oh, lu bukan fisioterapisnya. Bukan. Wait, gini. Jadi kalau misalnya gue datang ke lo, Aziz suara gue hilang, gue udah harus nyanyi tanggal sekian gitu. What would you tell me to do? Ke dokter dulu. Oh, Ke dokter dulu, benerin, dia suruh ngapain. Kalau dia udah kasih lampu hijau buat vocal coach, let's go. kalau dia bilang harus vocal rest, Vocal rest. lu nggak Pokoknya akan nurut sama dokter. pegang. Nggak akan pegang. Tapi kan banyak teman-teman penyanyi yang gue tahu ya, yang aduh nggak bisa nih, lusa udah harus nyanyi, suntik vitamin C, Iya. suntik neurobion Iya, apalah itu. iya. Ini bukannya benar salah ya. Aku Iya. cuma pengen tahu aja. Untuk beberapa kasus yang emergency, I've seen that happen dan dia berhasil. Betul. Ketika dilemesin dengan si neurobion dan yang lain-lain itu Iya. berhasil lemes dia nyanyi dapet gitu. Iya. Walaupun besoknya drop lagi gitu ya. Iya. But kalau lu sebagai vocal coach gitu, kalau gue datang dengan begitu, tolonglah coach, tolong. Iya. Soalnya ini klien yang nggak mau tahu gitu. What Iya. will you do? Ngerti banget sih. Memang gue tetap akan menyarankan hal-hal kayak tadi tuh untuk menambal sementara. Kalau emang benar-benar nggak bisa diakalin lagi, suntik vitamin C. Basically itu bikin bikin baal aja gitu. Ya. Tapi dia nggak nyembuhin. That's the thing. Masalahnya kalau kita ngelakuin itu berulang terus-menerus, cedera kita nggak bener, kita paksain terus dengan cara kita bikin baal, makin parah, dan cedera itu bisa permanen. Itu masalahnya. Kalau permanen nggak susah nyanyi lagi gitu maksud lo? Iya, harus operasi. Hah? Operasi. Oh ya? Bisa ya orang sampai harus operasi untuk bisa nyanyi kembali? Itu dia. Kita kan nggak mau dong, karena abis operasi nggak langsung bisa boleh nyanyi loh. At Iya, least istirahat 3 lagi. bulan, 6 bulan. Iya. Aduh itu menyedihkan sekali. Makanya kan kita nggak pengen itu terjadi kan. Sementara kan sebagai profesional jadwalnya kan tentu padat banget dia nyanyi. Mau dia tekniknya sebagus apapun, cedera tuh sangat rentan cedera gitu. Walaupun tekniknya udah bagus banget ya. Makanya pastiin kalau udah cedera nih, sebisa mungkin gimana caranya deh gitu. Memang yang namanya kontrak susah sih ya. Iya. Itu Lagi dunia entertainment. Kejam sih, kejam. Risiko profesi kali ya. Iya, job hazard ya, professional Iya. hazard ya. Makanya tuh, kita latihan teknik vokal yang bener deh. Jangan sampai Latihan teknik vokal yang benar. bener. At least chance-nya kita turunin gitu. Oh, Iya dong. iya benar. Kita sebagai petinju nih, Oh, ya kan? Pasti kena pukul dong. iya, Tapi dengan kita latihan, ngelatih refleks, paling nggak kena pukulnya nggak sampai telak banget lah gitu. iya. Mungkin cuman robek doang sini. Instead Gitu. of patah hidung ya. Itu harus patah hidung. Iya. Jadi kita meminimalisir semua risiko itu. Itu sih intinya gitu. Oke.
apa yang lo lakukan untuk orang yang datang ke lo, misalnya gue gitu. Ya. Oh, aku perlu pemanasan suara nih. Aku bahkan ini bukan buat nyanyi ya. Gue mau MC tapi takut suara gue nggak keluar. Iya. Apa paling basic apa yang bisa kita lakukan? Mungkin ada teman-teman di sini yang, aduh saya mau presentasi kantor, tapi setiap kali saya ngomong suara saya pelan ya saya. Iya. Oke. Sebenarnya ada 3 latihan. Asik. Bebaskan suaramu. Bebaskan suaramu. Seneng nih gue kayak zaman les di Ponpin lagi. Yang bisa kita lakukan ini, regardless penyanyi, speaker, atau presenter apapun ya, ada 3 latihan bisa kita lakukan. Sirena. Yang kita ngomong kayak gini. Jadi kita ngomong kayak gini. Jadi kalau misalnya... Iya, itu serem sih tapi. Tapi itu latihan bagus. Ya. Ya. Untuk membuat suara bulat. Betul. Buat penyanyi berlaku juga itu? Berlaku. Berlaku. Tapi memang kalau penyanyi tentu lebih ini ya, lebih terstruktur secara nada kayak gitu. Oke, nada-nada. Sekarang kita pemanasan suara nada deh. Iya. Itu silakan Pak Coach. Ya. Mau apa misalnya? Humming adalah menurutku the mother of all vocal exercise. Humming adalah the mother of all vocal exercise. Apa sih bahasa Indonesia humming? Bersenandung Berdengung. ya? Oh, berdengung. Mulut tutup dan kita apa yang terjadi ketika kita tutup mulut? Kan kita ada air pressure nih, mau keluar tapi kita tutup mulutnya kan, sehingga dia bounce back ke pita suara kita kan. Sini kayak getar-getar. Itu bagus. Yang pertama, yang kedua, pita suara kita lebih rileks pas kita tutup mulut. Yang ketiga, kita bisa dengar pitch kita dari dalam. Dibanding kita buka mulut. Jadi kita dengar pitch kita nih. Jadi kita ngelatih pitch control juga. Emang lebih kedengeran kalau kita... Yes. Sama rasanya kayak kita tutup kuping sebelah nih. Lebih kedengeran pitch-nya. Pas di panggung kan, wah monitor mati. Iya, Tutup kita kan sebelah. sering gini. Sama efeknya. Nah, kita menggunakan pola nada yang simple. Dengan humming. Betul. Nah, kalau misalkan nggak ada piano, kita pakai aja tangan nada, random aja. Pilih. Yang range-nya nyaman, ke tengah-tengah di kita. Tapi kan itu artinya orangnya udah harus tahu not ya? Iya sih. Kalau kita cari di YouTube nada gitu, cari aja di websitenya Pak Guru. Iya. Soalnya kalau cari di YouTube, pemanasan vokal Indra Aziz ada. Oh, ada, pasti. Ada. Free, 10 menit. Free, oke. Ya, silakan digunakan. Atau kalau benar-benar nggak punya waktu, udah gini aja. Latihan yang ketiga tadi. Iya. Ulang-ulang aja. Iya. Iya ya, itu kayaknya membuat... Itu kayak stretching gitu loh. Kayak stretching ya? Stretching buat suara. Iya. Itu aja. Iya. Tapi kalau misalkan mau sih ya, berikan AdSense buat saya dengan Iya. play videonya ya. Iya, play dong videonya. Nah, Iya. pemanasan vokal Indra Aziz. Oke, Gitu. itu pemanasan very basic. Ya. Bagaimana untuk seseorang tahu dia bisa nyanyi di range vokal mana? Iya. Gimana kita ngetesnya? Iya. Ini kita udah masuk ke orang yang udah ngerti nada nih. Iya, benar. Saya bisa nyanyi coach, tapi saya nggak ngerti. Sebenarnya saya nyampe nggak ya kalau nadanya setinggi ini. Jadi saya itu apa coach? Alto kah? Sopran kah? Orang datang dengan itu gitu. What would you do? Nomor 1 sih gini, ketika kita ketemu sama lagu baru nih, ya kan? Kita tes dulu nyanyiin, oke? Kalau baitnya enak, mungkin refnya ada yang ketinggian, ya Iya kan? sih. Oke, ref ketinggian, oke. Kita turun, kalau di karaoke kita pencet minus, biar nadanya turun. Transpose kan, nadanya turun. Kalau refnya udah nyampe, cek dulu baitnya, kerendahan nggak? Iya. Kalau masih enak dengarnya, oke, kita mungkin stick with that key dulu, di nada itu dulu. Yang mana? Yang baitnya rendah? Yang baitnya rendah. Tapi pas dibawa ke panggung bisa beda lagi. Iya sih. Bisa jadi, loh, kok kerendahan ya di panggung? Iya. Jadi kan udah ada adrenalin ya coach kalau di panggung. Jadi kalau mau coba, cobanya harus pakai tenaga gitu. Kalau bisa di studio yang dia bisa nyanyi full. Karena kita kalau ngomong gini beda. Pernah kita nyanyi di studio gitu ya? Betul. Pernah nonton bola kan pastinya. Pernah dengar wawancara pemain bola di lapangan. Sama wawancara pemain bola di studio. Kok di lapangan kan ngomongnya kayak gini? Iya. Tadi gol gila gitu. Iya. Kalau di studio dia ngomongnya jadi kayak gini. Ya tadi di lapangan golnya gitu kan. Jadi range vokal kita memang agak berubah. Tapi pertama gitu paling gampang. Refnya cek, ada ketinggian nggak, baitnya kerendahan apa enggak gitu. Jadi dari ref dulu.
Iya, Kan biasanya. kita kan sekarang sering denger lagu kayak dari YouTube musik, Iya, atau dari Spotify gitu-gitu. Oh, Benar. ini enak, terus kita mau coba. Iya. Terus begitu nggak nyampe kan udah males nyanyinya kan? Itu yang Biasanya harus kan kita tahu bahwa range tiap orang berbeda. Oh. Jadi kalau misalkan kita nyanyi satu lagu, belum tentu suara kita sama yang nyanyi aslinya. Jadi kita harus pastiin kita cari dulu nada yang sesuai sama suara kita. Jadi jangan Baru kita buru-buru nyanyi. nyerah. Jangan, gitu ya. mungkin bukan salah kita itu, Iya. salah nada aja. Iya. Gitu. Register nadanya nggak di situ. Nggak di situ. Hanya karena Lisa Blackpink bisa kayak gitu, nggak Nah. berarti kita harus bisa lagu itu kan? Betul. Tapi apakah ada orang yang bisa nyanyi semua jenis lagu? Ya. Atau adakah lagu yang khusus untuk suara-suara tertentu? Iya, ada orang-orang yang sudah berbakat, gifted, itu bisa nyanyi semua lagu. Dan itu mereka jago banget, udah dibilang master, dan bakatnya udah gila banget sih. Itu ada. Maksudnya bisa nyanyi semua lagu tuh kayak nggak ada takut gitu ya, dia nyanyi terus keluar aja gitu, Iya. gitu ya. Contohnya. Nggak pakai mikir gitu. Ini mau name dropping lagi nih, Boleh. tapi karena ini hal yang positif nggak apa-apa. Boleh, name dropping yang hal positif silakan. Contohnya Mbak Berta. Mbak Berta tuh dikasih lagu apa aja? Nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya, nggak ada jeleknya. Pasti bagus. Itu keren banget sih Mbak Berta itu. Mbak Berta, Judika. Aduh Judika tolong ya, gila ini cerita Ya. klasik banget sih gue. Lagi promo album di Dahsyat. Ya, Lalu harusnya gue nyanyi sebelum Judika. ya. Tapi karena sesuatu dan lain hal, kayaknya Judika harus pergi lagi kemana gitu. Judikanya dimajuin sebelum gue. Kan gue pengen pulang ya. Pressure ya. Pressure. Kan dia suaranya kayak gitu. Terus gue setelah Iya, dia, iya. pulang aja Sophie. Gak usah nyanyi. Aduh. Rasanya tuh kayak, kau ini Judi. Udah gitu dia gini lagi. Enggak itu, lagi gak enak tenggorokan. Bodoh kau. Gak enak tenggorokan aja kau. Merdu kali suaramu. Kapan kau kesini Jud? Kau janji-janji terus. Ini si Judika sama Oh si iya, Bima lagi aku iya. panjang. Iya. Oke, contoh tadi Judika. Iya, buat gua tuh dia salah satu orang yang buka mulut udah wow. Nada yang keluar dari mulut dia cuma nada ya. Iya, udah pasti bagus dah. Dan itu sekeluarga loh dia kayak gitu. Iya. Jadi kayak fotokopiannya Judika. Abangnya pun bisa, adiknya pun bisa. Iya, abangnya juga serem banget Ih, lagi serem ya. tuh abang itu. Iya, benar. Ngeri tuh keluarga itu. Ngeri. Entah apa yang ditelannya waktu bayi itu. Betul. Iya. Nah, ada kan yang kayak gitu. Tapi ada orang yang nggak bisa, yang benar-benar dia bisanya bagusnya cuma di lagu tertentu. Dan itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Boleh gitu. Makanya kan kalau orang-orang zaman dulu selalu kan bilangnya, oh kalau mau jadi penyanyi mesti bisa nyanyi semua lagu. Nah, menurut gua nggak gitu. Apalagi di era sekarang. Gitu. Iya. Tiba-tiba pengen nyanyi lagu Celine Dion, tapi lo pengen jago juga nyanyi lagu Espressonya Sabrina gitu kan? Iya. Kan beda, itu udah beda banget. Beda banget. Dan maksudnya nggak apa-apa banget kalau seorang penyanyi itu bisanya nyanyi lagu dia aja gitu. Itu bukan sesuatu yang jelek kalau menurut gua. Oh, iya. Oh, pantas dulu Pak Pongki itu waktu mudanya ya, ceritanya dia kan waktu SMP ngeband segala macam, dia bilang, aku tuh bukan nggak mau cover lagu orang lain, aku nggak bisa nyanyinya, makanya Bisa. dia bikin lagu supaya dia bisa nyanyi. Jadi dia bikin lagu sendiri supaya dia bisa Supaya nyanyi. dia bisa nyanyi. Nah, iya Awalnya benar. itu dia Iya, itu. benar. Iya. Benar. Iya, Dan maksudnya dia bisa benar-benar memaksimalkan suaranya, cara dia bercerita, cara dia berekspresi dengan lagu yang dia tulis sendiri. Itu udah nyata banget deh. Ya intinya buat dia kayaknya pada saat itu adalah pokoknya aku pengen nyanyi, tapi Ya. lagu ini aku nggak bisa. Ya. Yang penting suara ini harus keluar. Iya. Jadi aku bikin aja nada yang bisa menjadi vehicle mengantarkan Iya. suara ini keluar Iya, gitu kan. Iya. 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 Oh. Itu bukan suatu yang kekurangan ya, enggak sama Iya. sekali. Iya, Enggak iya. sama sekali. Oke, kita masuk sedikit teknis nih Pak Guru. Ya. Ada orang yang bilang beda suaranya ketika orang itu harus falsetto, head voice, suara belting. Boleh nggak kita belajar tipis-tipis aja di sini? Siapa tahu Boleh. setelah ini tertarik untuk belajar. Abis ini aku mau memperkenalkan websitenya Pak Guru yang bisa kamu download pelajaran-pelajarannya. Bayarnya bisa pakai Kris. Yang gratis banyak, tapi yang masuk premium juga kamu bisa bayar pakai Kris. Siap. Oke. Chris apa Curis? Kris, Kris, ntar oke, gue siap, dimarahin siap, klien siap. gue. Oke, siap. Bank Indonesia bilang Kris, Chris ya? Ya. Ingat. Kris, ya.
Oke, jadi kita mau ngomongin tentang perbedaan itu ya. Iya, iya. Yang paling sering didebatin dulu nih, Oke. head voice sama falsetto. Iya, Oke. itu ada beda apa enggak? Nah, kalau pengertian gua, kan register suara kita kan ada chest voice, Chest voice, ada head voice. head voice. Ya. Nah, falsetto itu cara menyanyikan head voice, ya. Cara menyanyikan head voice, tapi agak bocor. Kalau pengertian gue gitu. Bocor ada udara-udara dikit gitu ya? Ada gitu Iya, ya? kayak biasanya konteksnya lebih banyak musik R&B, ya kan? Iya. Sementara kalau head voice yang bulat gitu, Penuh. itu mungkin konteksnya lebih kayak musik teater, musik klasik, kayak dibilang gitu. head voice karena begitu. Ada di sini ya dia ya? Betul, dia kayak pure head voice, kayak bulat gitu, ya kan? Oh, iya, iya. Tapi kalau udah gini, mungkin kayak Maxwell, kayak Itu gitu. boleh ya kayak gitu? Boleh, tapi ada, Gitu boleh? betul, tapi ada risikonya. Apa tuh? Lebih capek sama lebih boros. Oh, Makanya gue selalu bilang ke penyanyi-penyanyi yang suaranya breathy, enak, breathy. Napasi. Banyak napasi, napas. ya kan, napasi. Ya kan, itu dia harus tahu cara memanage-nya. Oke. Jangan satu konser dia gitu semua, habis dong. suaranya, capek dia. Makanya dia mesti bisa ngelakuin itu bukan karena dia bisanya gitu doang, tapi itu keputusan artistik. Oh, Iya kan? estetik lagunya Betul. begitu. Yes. Tapi kalau dia hanya bisa gitu doang, jadi dia ngelakuin tuh hanya karena dia bisanya gitu doang. Jangan. Kalau profesional nggak boleh gitu. Oh. Gitu. Selama pita suaranya mendukung ya. Iya, iya. Kan ada orang yang pita suaranya emang nggak mendukung. dia Iya, untuk iya. bulat. Ada. Ada nggak sih orang yang nggak bisa falset Ada. karena sakit atau karena emang nggak bisa? Emang ada yang emang nggak bisa, ada yang memang karena cedera. Oke, Akibat yang cedera abuse. oke aku ngerti. Iya. Yang nggak bisa itu kenapa ya? Nah, itu dia sih. Kayaknya pita suaranya aja nggak support gitu. Pita suara yang nggak support atau dia nggak dapat konsepnya di sini? Nah, jadi waktu itu tahun 2012 juaranya Regina kan, Ivanova. Ivanova. Oke. Nah, Regina itu dulu nggak bisa falset. Ya, Waktu karantina, masuk karantina nggak bisa falset. ya. Nah, selama karantina tuh Jadi dia kalau tinggi dia tembak-tembak tembak itu. terus, karena Nggak pernah. betul gitu, nggak nggak pernah. Regina itu baru menemukan falsetnya Regina pas di karantina. Wow, itu kamu coachnya waktu itu apa juri ya? Apa sih? Coach, nah kebetulan Agnes kan juga sangat passionate terhadap teknik vokal kan. Ya. Sama Agnes juga karena suaranya perempuan kan, jadi mungkin lebih masuk gitu tips-tipsnya Agnes ke Regina. Nemu akhirnya. Dapat tuh. Dapat head voice-nya. Nah jadi memang benar, ada yang memang pita suara yang nggak support, mungkin udah dilatih kayak gimana juga tetap nggak dapat, ada. Tapi ada juga yang mungkin kayak Regina, karena udah kebiasaan belt, dia mesti dilatih dulu pelan-pelan untuk Belt itu nyanyi yang kayak diteken gitu ya? betul. Kayak Tinggi, power. power. Uh-uh. Oh, kayak mungkin zaman dulu tuh penyanyi-penyanyi Batak gitu ya, Iya. Diana Nasution, model gitu-gitu kali ya. Betul. Itu Emilia pengertian Contessa, belt. Iya. itu juga kan Oh, belter kenceng dia, belter. suara. Heeh, Iya. gitu. Oh, Nah itu head voice sama falsetto kan. Iya. Nah kalau belting tadi tuh si keras dan tinggi. Nah belting Iya. tuh bisa berbagai macam juga. Iya. Bisa belting pakai head voice, ya. bisa belting pakai chest voice. Tapi yang paling aman belting pakai mixed voice. Itu susah Nah. tahu. Memang. Tapi kalau kita berhasil nih dapetin mixed voice, risiko cedera bisa kita tekan jauh banget. Mix tuh berarti antara pertemuan jembatan antara chest sama head itu kan? Betul banget. Di sini gitu kan? Yes. Kalau Susah kita bisa kali loh itu. Susah kali memang. Buat semua penyanyi susah. Tapi once kita dapat, aduh itu enak banget. Istilahnya kita nyanyi banyak lagu yang tinggi-tinggi, risiko cederanya lebih kita tekan Aku lah. inget dulu kita pernah latihan itu ya. Di kelas Iya. aku dapet tuh. Nanti Iya. pulang ke rumah aku lupa lagi di mana. Iya, benar, Kayak benar. ketinggalan gitu loh barangnya. Iya. Contoh siapa penyanyi yang berhasil? Heeh. Itu tadi Regina. Kalau enggak, belting. Ya, kalau untuk belting, belter kita jago-jago sih. Termasuk Afgan ya. Afgan Iya. tuh nguasain banget tuh mixnya dia. Dia bisa nyanyi tinggi dan nggak capek dan bisa kita cek head voice-nya Afgan sampai sekarang masih prima. Oh. Soalnya dia ngebelt dengan teknik yang baik, begitu loh, dengan si mixed voice tadi. Makanya Iya. head voice-nya nggak terpengaruh sampai sekarang. Padahal kalau kita sebagai pendengar, mendengar dia nyanyi itu kan kayak suaranya lembut, kayak orang cuma bersenandung di kamar. Padahal itu penuh dengan teknik loh guys. Iya, technical banget. Afgan itu technical banget.
matematis gitu ya, Iya, dia itu kalau nyanyi ya berarti ya. Betul. Dan karena dia tuh nyadar akan hal itu gitu. Dia tahu bahwa untuk menavigasi lagu-lagunya dia itu harus dengan seperti ini. Kalau enggak konser 25 lagu gimana? Iya. Dari Sadis Iya. sampai lagu yang baru. Lalu Sadis. Sadis rendah banget. Iya, rendah. Lagu lu sekarang tinggi-tinggi banget. Iya. Kalau dia nggak menavigasi dengan baik, Jadi dia goodbye. kayak atlet latihannya. Ya? Atlet bener dah. Wow. Gitu. Jadi dia nggak miss gitu loh ketika push up di sini, pull up di sana, Iya. sit up di sini, kamu squat di sana. Yes. Bener banget. Keren sih dia. Keren. Hafal jalur ya. Hafal Jadi jalur. di sini Pengennya tuh semua penyanyi yang profesional, kalau bisa kayak dia. Supaya kan itu kan aset kita. Iya. Disiplinnya. Disiplinnya kayak dia. Iya. Oke. Aduh, aku tuh bingung ya kenapa aku kalau nyanyi lagu bahasa Indonesia, kalau huruf A, aku tuh selalu dibilang sama Lea adikku adalah, Kak, A lo tuh terlalu A, harus A, Iya. gitu. Iya. Itu kenapa ya? Jadi yang terjadi ada pengaruh bentuk Ada. mulut, bibir. ada. Jadi yang terjadi pas kita ngomong A-nya tuh A gitu, kita nggak memanfaatkan resonansi rongga mulut kita. Oke. Jadi kayak buyar aja suaranya. Kita pengen tuh Center. center. Seperti Tapi kalau kok ada orang nyanyi A yang ha gitu tetap enak tuh apa? betul. Nah, jadi kalau kita udah biasa ngelakuin itu yang center tadi, badan kita akan nemu apa sih istilahnya cara yang minimal tapi tetap kesampaian. Ngerti gak sih maksudnya? Kayak mungkin kalau orang main gitar tuh udah effortless gitu. Dia nggak mikir lagi, oh kalau mencet gini harus gini. Jempolnya dia udah nggak mikir lagi. Tato bunyi aja. Muscle memory. Iya, Mas. Gitu. Itu mix voice tadi juga muscle memory. Muscle itu menurut memory. aku, Buat orang-orang yang udah biasa ngelakuin bertahun-tahun, itu udah nggak dipikir. Mix Andrea voice Bocelli belting. contohnya. Iya. Andrea Bocelli, Emang Bocengli tuh orang tuh gila. Bakat cuma ada di dia doang tuh Bocengli. itu alien sih. Iya, gila sih itu. Alien sih. Iya. Dia mau nyanyi rendah kek, mau nyanyi tinggi kek, nyatu suaranya. Udah nggak ada mix voice, nggak ada head voice, nggak ada chest voice, suara dia aja udah. Iya, it's an Andrea Bocelli Andrea voice. Bocelli voice. Itu udah ultimate goal seorang penyanyi. Iya. Gitu. Oh, wow. Anak-anak zaman sekarang menurut lu, nih menurut perkembangan yang lu lihat ya, karena kan lu selain guru, lu juga observe. Apalagi konten-konten lu selalu menarik, lu selalu ada video reaction. That's where you get to see new singers yang belum tentu dia penyanyi sebenarnya, dia penyanyi rumahan tapi Betul. loh kok jago gitu kan? Lu sering dikirim-kirimin video ya sama orang ya untuk cek reaksi. Betul. Menurut lu tambah kesini dengan sosial media yang ada, anak-anak zaman sekarang tambah mudah nggak sih buat nyanyi karena mereka mimicking gitu? Iya. Gue merasa challenge-nya aja yang berbeda. Oke. Tapi yang pasti penyanyi zaman dulu sama penyanyi zaman sekarang ada susahnya, ada gampangnya gitu. Kalau penyanyi zaman dulu tentu kan kita nggak didukung dengan teknologi ya, kayak autotune. Pak, dulu kan mau nyanyi juga harus denger play dulu apa gitu. Yes, ya kan. Terus tulis dulu liriknya. Betul. Itu ya kan. Rekaman juga ya ngulang-ngulangnya nggak seenaknya kayak sekarang. Enggak, karena pita mahal. Kita mahal. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Kayak sekarang. Enggak, karena pita mahal. Pita mahal. Nah sekarang kan kita ada autotune, ada kompresor, kayak segala macam. Jadi nyanyi tuh secara teknis ya bisa diakalin dengan hal-hal teknis yang post-pro lah. Ya. Tapi untuk penyanyi zaman sekarang, challenge-nya dengan segitu banyaknya penyanyi yang bisa mempublikasikan diri sendiri,
saingannya, ya kan, persaingan dia di media sosial, itu tantangan tersendiri gitu. Juga menemukan karakter dia. Jadi salah satu misi gue sering reaction orang dan penyanyi yang bukan profesional, gue tuh pengen ngasih semacam pesan gitu bahwa setiap orang tuh berbeda. Setiap orang berbeda dan setiap orang tuh bisa bagus dengan caranya masing-masing gitu. Karena gue percaya banyak banget di Indonesia talent-talent tersembunyi yang mereka belum terdengar hanya karena mereka takut aja, takut salah. Gue kalau nyanyinya nggak kayak si ini, gue salah. Gitu. Padahal jangan takut, beranikan diri aja karena setiap orang berbeda gitu. Back to murid lo yang tadi lo bilang ada ibu-ibu usia 60 tahun. Ya. Kalau boleh tahu, kan kita nggak sebut nama ya. Apa sih goal beliau belajar nyanyi di umur 60? Ya. Ini keren banget sih. Beliau tuh sosok inspiratif. Dia seorang dive master. Dive master. Dan seorang gym goer. Berarti dia tahan napasnya jago dong? Parah. Nafasnya keren banget. Gitu. Oke. Dan tujuan dia bukan buat ngapa-ngapain sih. Buat karena dia senang aja. Senang nyanyi aja gitu. Dan ya kalau misalnya nggak menutup kemungkinan kalau misalnya one day dia bisa rilis lagu, ya gue sih encourage dia. Kenapa nggak umur 60 nggak salah rilis lagu, kenapa emang gitu kan? Yeah. Jadi dengan perjalanan adventure dia diving ke berbagai tempat di Indonesia, ya mungkin dia pasti punya banyak cerita dong, yang bisa dia tuangin. Ya coba dong. Siapa tahu ya? Siapa tahu. Iya. Kalau lagu itu nggak menjadi sesuatu yang viral, at least dia udah ceritain ke dunia gitu, ada loh lagunya. Story-nya udah pernah keluar. Exactly. Dan gitu. story itu akan sampai kepada orang yang membutuhkan. Yes. Karena nggak semua orang harus jadi penyanyi diva. Nggak semua orang, exactly. Bener banget gitu. Orang suka berpikir, ngapain sih lu les nyanyi? Udah tua gitu ya. Mau jadi penyanyi telat. Bukan itu ya permasalahannya ya. Gue belajar boxing. Apakah gue harus jadi olimpiade gitu? Enggak. Iya. Karena pengen aja gitu belajar boxing. Emang nggak boleh? Emang nggak boleh. Ya kan kalau Wandi seru-seruan ikut sparring event seru-seruan, udah happy banget gitu. Iya. Kan nggak harus jadi boxer olimpiade gitu. Iya. Ya kan? Sama kayak beliau juga nih. Nyanyi ya kalau one day dia rilis lagu, story-nya dia bisa dirilis sebagai lagu kan sebuah pencapaian dong. Iya, gitu. iya. Kita ngomong ke technical lagi nih. Ya. Vocal, judulnya tuh vocal run ya? Yang kayak misalnya kita mau dari satu nada ke nada berikutnya itu udah gitu. Itu latihannya gimana sih sebenarnya? Kita harus tahu nadanya. Gitu apa gimana? Betul banget. Nah, jadi riffs and runs ini terutama di zaman sekarang nih di era TikTok. Banyak banget. Kayak semua orang tiba-tiba bisa riff and runs. Iya. Dulu kan kita biar aja lah itu. Kerjaannya si benar. Cakakan misalnya atau si Aljero misalnya gitu. Tapi sekarang anak-anak kecil-kecil lagunya bisa itu aja lah si Sabrina Espirito itu kan. Aduh. Vocal runs tuh banyak banget di situ loh. Iya. Gimana latihnya gimana coach? Oke, jadi sebelumnya gue bukan spesialis riffs and runs. Ya. Tapi dari semua penyanyi yang jago riffs and runs, mereka latihannya begini. Pertama, dia ambil riffs and runs yang dia suka. Contoh, ini karena... Kasih contoh kita belajar. Karena gue taunya lagu yang agak lama ya. Nggak apa-apa. Kita ambil contoh lagu Hero ya. Oke. Mariah Carey. Gue ngadep sini nggak apa? Nggak apa-apa banget. Nggak apa ya? Misalkan kan ada buat kamu. Ya kan? There's a hero. Ya kan? Tunggu. Biar seru, cari liriknya dulu. Oh iya. Nggak mau rugi ada gurunya. Bener. Iya dong, jangan lalalala. Bikin malu aja kau Sophie. Orang Batak kok nggak bisa nyanyi. Oke. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of who you are. Oke, contohnya tuh ya. Terakhir ada Gitu ada gitu kan? Iya kan? Ada gitu kan? Nah, itu contoh simpel dulu ya. Itu kita ambil, kita bedah. Oh, kita bedah nadanya dulu. Sampai pastiin itu dapat. Misalnya slow motion dulu, pastiin setiap nadanya dapat. Kalau ada nada yang masih wagu, masih itu bukan gitu. Itu bukan, jangan lo eksekusi. Karena suka fals jadi. Pasti fals. Bukan kadang, pasti
Pasti. Belum Nah, lagi pas nyanyi banyak penonton. Contohnya tambah lagi nih. fales. Terus Di bagian nyanyinya yang- setelah Judika tambah fales. nah, kan serem. Nah, terus ada you can find love, iya. ya kan? You can find love. Nah, itu harus ada find. Kalau kita nggak tahu, Find love. Ya. bukan. Oh enggak itu, katanya apa? Find love. Oh. You can find Love dulu. Love. Oh, Iya, love-nya. love dulu. Betul. Oke. Nah, setelah kita dapat itu, Iya. baru kita bisa eksekusi. Kalau nggak bisa, find love. Ya. Udah. Jadi kayak slurring ya? Heeh. Oh. Terus yang bagian mana lagi? Ya kan? There's an answer if you reach into your soul. Oh. Nah, Itu ya? itu dia. Kalau kita nggak tahu nadanya kan nggak bisa kita eksekusi. Iya, benar. So, And the sorrow that you know will melt away. Hey, Ada yang gitu. hey. Yes. Ya. Kayak orang nonton lagu India loh sebenarnya. Iya betul, itu kan melismatik sebenarnya kan. Jadi gini, tapi kita nggak selesai di situ. Kalau anak sekarang, Ya, gimana? istilahnya harus kotak-kotak. Jadi lebih jelas. Iya. Terasering-nya jelas. Terasering itu jelas, bener. Terasering. Terasering. Terasering jelas. Kita nggak boleh, nggak boleh. Anak sekarang nggak terima itu, ditolak, Cancel. cancel langsung. Harus bisa Harus jelas. kotak-kotak. Nah gue tuh nggak bisa kotak-kotak, udah latihan. Iya sih Sabrina Espresso itu. Nah dia kotak-kotak. Kotak-kotak itu. Heeh. Nah itu yang mesti kita latih. Nah kemarin kebetulan gue baru ngundang penyanyi yang bisa Irish Entrance. Iya. Gue wawancara kan. Iya. Nah dia ngasih tahu ada latihannya. Apa Pakai rahang juga dia bilang. Oh, Heeh. kayak boneka caki gitu. Iya. Tapi yang ada yang lucu juga sih. Irish Entrance generasi Boyz II Men, Whitney Oh, Houston beda kan. Iya. Nah jadi emang itu spesifik di anak sekarang. Jadi Iya. Irish Entrance Whitney sama Boyz II Men nggak berlaku di mereka. Nggak berlaku. Lain, beda. Mereka nggak berlaku juga di sini. Nggak berlaku. Ini makanya ini contoh paling jelas sih Sabrina Carpenter ini loh, Iya, menurut iya. gue. Coba ya, kita tes aja ini. Ntar kalau misalnya garing gue edit. Tapi gue penasaran banget. I'm working late, Itu. Kosnya, kos. Iya kan? I'm working late. Itu loh, itunya tuh. Tapi jelas banget nadanya, Pak. Iya kan? Ada yang kromatik gitu, anak sekarang mah seru sih. Nah, makanya Gak kekejar. nggak kekejar. Even gue pun yang nge-coach anak-anak itu, gue pun nggak bisa ngelakuin gitu. Iya. Karena emang gue nggak pernah ngelatih kan. Belum soul Korea, beda lagi tuh. Aduh. No man, tau gak sih lagu itu? Yang mana? No man. Wah keren banget ya. Gue next time mau pelajarin lagu itu. Cuma kan mesti belajar bahasa. Yang susah dari itu apa? Gue Apa ya? karena nggak tahu lagunya, coba gambarin ke gue. Dia tuh di terakhir ada nada yang tinggi banget. Tertantang banget tuh gue tuh. Jadi gue next time mau bikin konten lagu itu. Lagu itu. Tapi lagi nyari orang yang bisa ngajarin pengucapannya. Oh, bahasa Koreanya ya. Karena kalau kadang pasti orang lucu denger kayak ngomong apa sih gitu. Iya. No man, da 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 gitu. Da 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 da. Pokoknya lagu enak banget deh. Apa judulnya? Lupa lagi lu. Nah, nanti ya, kayak kasih tau deh. Oke. Ntar kita cari tahu ya. Kasih tahu dong ke Apa teman-teman tuh? kalau les nyanyi itu mereka udah nggak perlu ke Jakarta Iya, karena everything betul. can be online. Kita ngeliat Iya. kemana coba Pak Guru tunjukin dong. Oh gitu, oke. Jadi langsung aja ke musikacademy.com. Musikacademy.com. Oke, Ya. coba di close up ke handphonenya Dika Oke, biar siap. ditunjukin. Screen capture kan? Bisa juga sih, cuma Ya. biar kita lihat contohnya. Oke, jadi mana nih sini? Ya, nih, Oke. itu aja. Musikacademy.com, belajar musik sesuai waktumu ya. Di sini ada banyak video course premium saya. Ada tentang vokal, ada tentang teori musik. Pak, saya sebagai mewakili suara netizen, ada yang gratisan Pak di situ? Ada dong. Oh, ada. Cara baca not balok ini free. Free. Terus sekalian teman-teman juga bisa lihat kayak apa sih course di dalamnya. Oke.
Jadi semacam bisa ngelihat juga bentuknya seperti itu formatnya. Ya. Jadi tahu nih pas beli yang premium yang lain tahu seperti apa kira-kira bentuknya. Oke. Gitu. Tapi yang berbayar ada juga berarti. Berbayar. Dan itu yang tadi aku sempat bilang bisa dibayar pakai kris juga. Bisa. Jadi sangat memudahkan. Sangat memudahkan. Oke. Kok boleh tahu nggak range berapa sampai berapa courses-nya? Harganya paling murah 100.000. Oke. Paling mahal 300.000. Itu berarti ada modul-modul kita ikutin. Yes. Oh, ini menyenangkan sekali. Menyenangkan Kamu ya. Betul-betul ini ya. Orangnya 360 ya kalau kata anak sekarang. Dipikirin Harus, gitu. Bu. Iya. Uh-uh. Jadi this is his legacy to the world kalau menurut aku. Ya. Jadi kalau kita Dahsyat banget sih, cari, ya. nanti kita mau cerita ke anak cucu kita, tahu nggak dulu mama punya guru vokal namanya Indra Aziz. Oh ya, siapa tuh, Ma? Oh, mungkin zaman dulu, zaman depan udah lihat siapa, Ma? Oh, ini ada kursusnya. Betul, Gitu ya. ada. Oke. Mohon doanya juga, semoga platform ini lancar ya. Ya. Soalnya pengennya jadiin platform itu bukan buat Indra Aziz aja, tapi buat banyak teman-teman musisi yang lain. Contoh, Yang, contohnya nih, Pongki Wah. Barata bisa ngapain di situ misalnya? nah contohnya ya, Pak Pongki bikin scores tentang songwriting. Oh, Ya bisa? kan? Bisa, Jadi taruh di platform itu? karena platform ini. Ada gitu. pelajaran-pelajaran Nah, tentang pelajaran-pelajaran. Dan songwriting. itu premium kan berbayar kan. Oh. Jadi kita bisa jadiin apa ya? Karena musisi itu sebenarnya banyak banget cara penghasilannya. Iya. Tapi ini jarang banget yang nge-tap. Karena apa ya? Literally nggak ada. Karena apa menurutmu? Nah itu dia. Belum umum ya? Padahal kalau itu bahasa Inggris ya, Di luar orang-orang tahu, banyak. iya. Di sini nggak ada, Indonesia belum. Padahal ini bisa jadi salah satu sumber penghasilan yang musisi bisa gunakan. Monetize gitu. ya, Monetize dengan banget. talenta yang ada padamu. Iya. Benar nggak sih? Iya. Kebayang berapa banyak orang pengen belajar songwriting dari seorang Pongki Barata? Iya, aku udah bilang itu berulang-ulang sama dia. Iya nggak sih? Padahal dia basicnya sekolah guru loh dulu. Sekolah guru dia itu. F-Kip. Nyebelin kan? Peralatan sudah lengkap. Ya, buat bikin video ya. Aku suruh tulis buku aja malas sekali dia itu. Dia nulis buku, dia tulis pakai Oh. tulisan tangan. Itu kayaknya gue gitu. Dia bilang, nih aku udah tulis gitu. Nih nyebelin ya. Aku tuh gemes. Jadi sabar ya guys ya. Sabar ya, oke. Mungkin Tapi sebentar bakal lagi ada, akan ada iya, kursus iya. Songwriting by Pongki Barata. Yes, Ya. itu dia. Teman-teman yang lain yang mungkin merasa ada yang bisa ditawarkan juga, jangan ragu-ragu Oh, iya dong. hubungi, mungkin bisa collab Yes, dengan Indra. bisa banget. Iya, bisa banget. Terima kasih untuk waktumu. Terima kasih banyak Bu Sofi. Cerita-ceritamu. Bu Sherly Novita. Dia masih ingat Sherly Novita Jikusti. Iya. Hebat kan netizen zaman sekarang. Iya, benar. Aduh. Untuk kisah-kisah hidupmu yang begitu random tapi menarik ya, Iya, dari aduh. alat musik drum jelly tobing sampai ke pemain saksofon dan ulang tahun yang bisa berubah di usia kepala 3 kayaknya waktu itu ya. Betul. Kepala Luar 3. biasa sekali. Thank you for teaching us how to sing dan terima kasih selalu mengingatkan kita untuk bebaskan Suaramu. Hari ini Terima bukan kasih hari yang baik banyak. untuk menyerah ya Terima kasih guys. banyak. Katakan itu setiap hari. Keep singing, find your own voice. Jangan ragu-ragu. Kita ketemu lagi lain waktu. You are loved. Bye. I just can't smile. Like Itu bisa sampai terus tuh. Iya. banget, lucu banget. Lucu. Aduh, makasih banyak Terima kasih. Gue yang makasih loh. Ih, yang paling